Iya. Kenapa ikutin jejak kakiku? Aku ingin tahu kalau ikutin jejak kaki Kak Steph gampang atau enggak? Kalau ikut jejak kaki Steph gampang. Kalau ikutin jejaknya kaki Yesus, mengikuti Yesus? Kalau mengikuti Tuhan Yesus, mau tahu? Mau. Kita ikut Bina Iman Anak. Oke. Selamat pagi adik-adik. Wah, adik-adik, Kak Ros hari ini dan Kak Steph ditemani oleh Kak Raka. Iya. Ayo adik-adik, sebelum kita mengikuti Bia, kita berdoa dulu dengan lagu Saya Mau Iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang kudus, ya Allah Bapa yang baik. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami mau tahu bagaimana mengikut Yesus Putra-Mu. Ajari kami agar kami senantiasa menjadi yang setia mengikuti Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah menyanyikan Saya Mau Iring Yesus, karena kita memang mencintai Yesus. Karena Kak mengasihi Tuhan Yesus. Sangat ya. Dalam betul? Dalam. Oke, kalau Kak Steph Dalam juga mengikuti Yesus. iya, makanya kita selalu ingin iring Yesus. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. Oke adik-adik, ayo kita berdiri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, down, deep down in my heart. Think about it, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresno jero banget. Tresno jero banget. Oke. Wah, adik-adik pasti happy nih Iya. menyanyikan I love you Jesus. Jesus. Betul Iya. sekali Kak. Seperti minggu lalu, Iya. Yesus itu adalah sobatku. Bagi kasih apa sih kemarin? Yesus adalah penolongku. Nah, buat aku tuh Yesus tuh sebagai penolong hidupku. Ya. Makanya aku mutusin untuk ikut Yesus. Oh, Mengikuti Yesus satu keputusan loh Kak. keputusan Kak Raka mengambil keputusan. Oke. Mengikut Yesus keputusan. Ada lagu Oh, loh Kak. Ada. Ya. Sebelum kita mendengarkan bacaan, kita mau
lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ayo kita berdiri lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku takkan, ku takkan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oke adik-adik, sekarang kita mau apa nih Kak? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman. Iya, Oke, siap kita dengarkan firman. Siap, ayo. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca sabda Tuhan yang akan diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Tante Tina. Oke, mendengar bacaan kitab suci hari ini, Tante Tina jadi ingat ada sebuah cerita. Koko dan Kiki pergi mendaki gunung yang tinggi. Koko dan Kiki naik ke puncak gunung. Ya, gunung itu begitu tinggi sampai diselimuti salju. Dingin sekali. Nah, setelah sampai di puncak, Koko dan Kiki turun lagi. Dalam perjalanan turun, belum lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan seorang pendaki yang mengalami kecelakaan. Wah, kakinya terjepit di antara batu. Lalu orang ini minta tolong. Tolong, katanya ya. Lalu Koko dan Kiki, mereka bilang, "Waduh, gimana ini?" Kiki bilang, "Kalau kita menolong orang ini ya Kok, kita nanti akan terlambat sampai di bawah. Keburu malam, keburu gelap. Perjalanan masih panjang dan hawanya dingin sekali." Tapi si Koko bilang, "Tapi kasihan Ki, dia harus ditolong. Dia kan sesama kita, sesama manusia, kasihan." Si Kiki bilang, "Terserah deh kalau kamu mau nolongin, saya mah tidak, saya mau turun duluan." Si Koko bilang, Baiklah, silakan kamu duluan.
saya tidak tega meninggalkan orang ini. Saya tetap akan menolong orang ini. Nah, jadi si Kiki jalan duluan, turun gunung sendirian. Si Koko berusaha menyelamatkan orang yang tidak dikenalnya ini. Ya, batunya diangkat, lalu orangnya kakinya tidak terjepit lagi, tapi tidak bisa jalan karena luka parah kakinya. Waduh, si Koko bilang, gak apa-apa, ayo kamu aku gendong, ya, digendong. Lalu mereka mulai berjalan turun gunung perlahan-lahan. Setelah sampai di kaki gunung, Koko mulai mencari si Kiki mana ya. Harusnya dia udah sampai duluan. Kok si Kiki nggak ada? Nah, cepat-cepat Koko lapor kepada bagian penyelamatan. Lalu tim penyelamat naik ke gunung dan mencari si Kiki. Akhirnya ditemukan si Kiki, tapi sayang sekali si Kiki sudah meninggal dunia. Si Kiki mati karena dia beku kedinginan. Wah, padahal si Kiki jalan duluan. Nah, adik-adik, kalau kita kedinginan, kita harus menghangatkan tubuh supaya kita tidak beku. Nah, si Koko dengan menyelamatkan orang yang kecelakaan, mereka berjalan berdua, saling bergandengan. Bahkan si Koko menggendong orang ini, tubuhnya menjadi hangat dan tidak beku. Jadi Koko selamat. Cerita ini mengingatkan Tante Tina pada ayat yang tadi dibacakan di kitab suci. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan Yesus, ia akan memperoleh nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kayak si Kiki. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Nah, itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus yang mau mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, si Koko mengasihi sesama. Dia juga seperti orang yang mengikut Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Dia mengorbankan dirinya, menyangkal dirinya untuk cepat-cepat turun dan menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, kita juga pasti sering mengalami hal-hal yang menantang kita. Misalnya dalam ulangan, aduh, nyontek jangan ya, nyontek jangan ya. Kalau kata Tuhan Yesus, boleh nggak nyontek? Tidak, karena itu artinya kita licik, ya. Kita tidak berbuat yang benar. Nah, itu juga mengingatkan Tante Tina akan sebuah ayat, ya. Kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan, kita bisa menahan ujian, tahan uji, ya. Itu dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, kalau kita tahan dalam pencobaan, kalau kita tahan uji, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapapun yang mengasihi Yesus. Nah, tapi apa syaratnya? Syaratnya itu tadi ya, kita harus mengasihi. Ya, sama seperti seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan, menurut syarat-syarat dalam melakukan pertandingan olahraga tersebut. Adik-adik di rumah juga
bisa merenungkan cerita hari ini, lalu mempraktekannya di rumah untuk sedikit demi sedikit kita melakukan yang benar dan mengikut Tuhan Yesus supaya kita nanti bisa masuk dalam kerajaan surga, memperoleh mahkota kehidupan karena kita mengasihi Allah. Yuk kita mulai ya. Bahan-bahan yang diperlukan: karton manila, kertas warna emas, gunting, pensil, spidol, sebuah piring yang besar, piring yang kecil. Kertas berwarna. Lalu kita tempel. Lalu kita lipat. Nanti tanpa kemana? Kita buang kotak. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah membuat mahkota ini ya untuk mengingatkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ada sedikit pengumuman. Bulan depan, bulan September, akan ada misa anak online. Kalian nantikan pengumuman selanjutnya ya. Sekian dulu dari Tante Tina. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Dah. Adik-adik, tadi kita sudah Mendengarkan sabda Tuhan. dan Membuat aktivitas. sekarang kita mau menutup dengan doa. Silakan Kak Step. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Semoga kami menjadi pengikut-Mu, pengikut Putra-Mu, Yesus Kristus yang setia sampai akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, Kak Ros mau kasih tahu nih. Coba Kak Step, bulan depan bulan apa nih? Bulan September dong. Oh, kalau bulan September ada apa Kak Raka? Bulan September itu bulan Kitab Suci Nasional. Wow. Wah adik-adik jangan lupa semangat terus. Kita mau mengikuti bulan Kitab Suci Nasional. Ada yang seru-seru pokoknya. Siapkan untuk mengikutinya. Tetap setia. Oke adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat.